Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dengan anggota kelompok Arif Budiman, Afifah Ramadhani, Nur Hanifah, Sylvia Marcahyani, dan Zahra Aulia Putri. Sebelum kita memasuki materi, apakah teman-teman tahu apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh orang yang sedang belajar dan dapat diamati oleh orang lain. Prinsip belajar. Pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam prinsip-prinsip belajar terdapat beberapa proses belajar. Yang pertama, trial and error learning. Teori trial and error ditemukan oleh Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Dalam penyelidikannya tentang proses belajar, pelajar harus diberi persoalan. Dalam hal ini, Thorndike melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error. Ciri-ciri belajar dengan trial and error yaitu: yang pertama, adanya aktivitas. Yang kedua, ada berbagai respon terhadap berbagai situasi. Yang ketiga, ada eliminasi terhadap berbagai respon yang salah. Dan yang keempat, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Ada beberapa teori utama Thorndike. Yang pertama, fenomena belajar, yang terdiri dari trial and error learning dan transfer of learning. Yang kedua, hukum-hukum belajar. Atas dasar percobaan di atas, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Dan yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan akan menyebabkan makin kuat atau makin lemah hubungan S-R. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum ini sebenarnya tercermin dalam perkataan repetitious method studium atau practice makes perfect. Dan yang ketiga, hukum akibat atau efek. Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menenangkan dan cenderung diperlemah jika akibat tidak memuaskan. Rumusan tingkat hukum akibat adalah bahwa suatu tindakan yang disertai hasil menenangkan cenderung untuk dipertahankan dan pada waktu lain akan diulangi. Jadi, hukum akibat menunjukkan bagaimana pengaruh hasil suatu tindakan bagi perbuatan serupa. Insight learning. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan
Dengan demikian, maka belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan kepada suatu persoalan yang harus dipecahkan. Belajar bukanlah menghafal fakta. Melalui persoalan yang dihadapi itu, anak akan mendapat insight yang sangat berguna untuk menghadapi setiap masalah. Insight yang merupakan inti dari belajar menurut teori Gestalt, yang memiliki ciri-ciri. Pertama, transisi dari pre-solution ke solution itu terjadi secara tiba-tiba atau suddenly. Kedua, pemecahan masalah yang diperoleh dengan insight akan tetap tinggal untuk waktu yang lama. Yang ketiga, performance yang didasarkan atas insight biasanya smooth dan bebas dari kesalahan. Yang keempat, pemecahan atau prinsip yang diperoleh dengan insight akan mudah dialihkan atau dikenakan pada masalah yang lain. Hal ini akan jelas dalam kaitannya dengan transposition. Yang kelima, kemampuan insight seseorang tergantung kepada kemampuan dasar orang tersebut. Sedangkan kemampuan dasar itu tergantung kepada usia dan posisi yang bersangkutan dalam kelompok atau spesialnya. Yang keenam, insight dipengaruhi atau tergantung kepada pengalaman masa lalunya yang relevan. Dan yang ketujuh, insight tergantung kepada pengaturan dan penyediaan lingkungannya. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Peletakan dasar teori conditioning adalah Ivan Pavlov. Secara kebetulan, conditioning refleks ditemukan oleh Pavlov pada waktu ia sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut ketika anjing sebagai binatang percobaannya sedang makan. Ketika Pavlov mengukur sekresi perut saat anjing merespon bubuk makanan, dia melihat bahwa hanya dengan melihat makanan telah menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Selain itu, ketika anjing mendengar langkah kaki peneliti juga mengeluarkan air liur. Pada awalnya, Pavlov menganggap respon tersebut sebagai refleks psikis. Selanjutnya, ia mengembangkan dan mengeksplorasi penemuannya dengan mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberi respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi, classical conditioning sebagai bentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Belajar kognitif. Teori yang didasari pada aktivitas berpikir dengan kompleks ini dikembangkan pada abad 20. Dengan teori belajar kognitif ini bisa membuat siswa menjadi lebih mudah beradaptasi dengan cara berpikir rumit, sehingga mereka akan lebih mudah dalam menyelesaikan problematika hidup di masa yang akan datang. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berpusat dan berfokus pada proses belajar yang memasukkan cara berpikir dengan kompleks dalam sistemnya. Secara etimologi kognitif berakar dari kata cognition, yang kognisi berarti penyusunan, perolehan, dan pemakaian pengetahuan. Dalam skema berikutnya, arti kognitif menjadi terkait dengan bidang psikologi manusia yang memiliki konsep pembahasan dalam perilaku mental yang meliputi masalah perhatian, pemahaman, keputusan, pemrosesan data, problem solving, analisis, imajinasi, berpikir, dan prediksi. Teori kognitif juga memusatkan pada faktor-faktor dari suatu entitas yang saling terkait pada keseluruhan konteks yang dimaksud. Teori kognitif memiliki dasar bahwa belajar adalah suatu aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, mengingat, pemrosesan data, dan perasaan, sehingga belajar adalah kegiatan individu di ranah privat untuk berpikir kompleks. Kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif.
Aktivitas dalam belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Pada saat teori kognitif diaplikasikan, siswa akan secara tidak sadar diharuskan untuk lebih aktif dan kreatif. Karena siswa tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru, namun mereka akan menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Secara tidak langsung mereka juga akan berpikir secara independen ketika mereka memperoleh tugas untuk diselesaikan. Teori kognitif bisa membuat siswa menguasai bahan belajar dengan mudah. Ini karena sistem yang ada pada teori kognitif mengajarkan siswa untuk aktif dalam pelaksanaan belajar. Mereka bisa terpacu karena sudah diajari cara belajar, cara menghafal, memahami, dan menyimpan pengetahuan. Kelemahan dari teori belajar kognitif tidak bisa diaplikasikan di semua jenjang pendidikan, akan membutuhkan tenaga ekstra bila dilaksanakan pada tingkat atas. Teori tentang intelijensi masih belum rampung dibahas oleh para ahli. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa teori belajar kognitif merupakan teori yang mengharuskan siswa menjadi pusat dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan sumber belajar dan bimbingan. Latent learning atau belajar laten. Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku tidak terjadi secara segera dan oleh karena itu disebut laten. Contoh dari belajar laten adalah ketika seorang anak belajar tentang sifat sabar dan saling membantu. Bahan tingkah laku tidak terjadi secara segera. Perubahan tingkah laku terjadi ketika sudah ada rangsangan baru, dan perubahan tingkah laku ini juga terjadi dengan adanya kesadaran dari orang yang belajar. Selain itu, perubahan tidak terjadi secara serta-merta, kecuali ada pembiasaan. Belajar imitasi atau belajar melalui observasi. Menurut UNO 2005, istilah observational learning, pembelajaran observasional, kadang disinonimkan dengan learning through imitation, belajar dengan peniruan. Imitasi adalah peniruan perilaku, yakni meniru perilaku seseorang, di mana perilaku yang ditiru tersebut merupakan suatu pola tertentu. Tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura, yang memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis dari stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Woolfolk dalam UNO 2005, observational learning adalah belajar dengan mengamati dan meniru orang lain atau learning by observation and imitation of others, di mana seseorang akan mengamati kemudian meniru perilaku orang lain yang dianggapnya baik, yang akhirnya akan membentuk perubahan perilaku dan kepribadian orang tersebut. Belajar observational mungkin menggunakan imitasi atau mungkin juga tidak. Misalnya, pada saat mengendarai mobil di jalan, Anda mungkin melihat mobil di depan Anda menabrak tiang, dan berdasarkan observasi ini, Anda mungkin akan berbelok untuk menghindari agar tidak ikut menabrak. Apa yang Anda pelajari, menurut Bandura, adalah informasi yang diproses secara kognitif, dan Anda bertindak berdasarkan informasi ini demi kebaikan diri Anda. Jadi, belajar observasional lebih kompleks dibandingkan imitasi sederhana yang hanya berupa peniruan tindakan orang lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton videonya teman-teman. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.